حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Surat ini diawali dengan kalimah umpatan, makian. Tabbat itu artinya makian. Ya, kalau ulama dulu itu sopan-sopan, jadi diartikan celaka. Padahal arti sesungguhnya lebih dari itu. Apa ya tepatnya ya? Pokoknya memaki habis-habisan ini. Tabat itu artinya, maaf ya, jangan dibaca ya. Bang SAT. Jangan dibaca. Habis-habisan. Saking gregetannya Allah sama Abu Lahab. Sampai istrinya ikut. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tapi coba perhatikan. Bagaimana sikap Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Lahab itu. Ya ammi, wahai pamanku. Demikian pula Abu Lahab kalau memanggil Rasulullah, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku. Abu Lahab manggil Rasulullah keponakan. Rasulullah manggil Abu Lahab om. Ya cara saiki om. Ngeyel lah. Rasulullah mengajarkan, oke, pendapat boleh nggak sama, prinsip boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga. Understand? Understand? Memang berbeda prinsip, tapi nggak boleh putus silaturahim, nggak boleh putus persaudaraan, karena orang yang mutus persaudaraan dilaknat sama Allah. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jaufal Ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun orang itu matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Masya Allah. Mati dalam keadaan sujud itu sebaik-baik kematian. Matinya di dalam Ka'bah sebaik-baiknya tempat. Tapi kalau dia putus persaudaraan tetap dilaknat sama Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, maaf banget. Prinsip boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga. Oke? Oke? Jangan hanya gara-gara persoalan sepele terus putus persaudaraan. Ya wes, ora dulur-duluran, ora paten. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia lebih bejat daripada Abu Lahab. Sedang Abu Lahab yang seperti itu aja, kalau sama Rasulullah manggilnya tetap ya bena akhi, wahai keponakanku. Mugi-mugi saged difahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah turun surat Al-Lahab ini, Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Ibnu Nuaim. Ibnu Nuaim itu mikirnya gini, Allah aja benci sama Abu Lahab sampai melaknat. Dia ikut-ikutan benci, dia ikut-ikutan melaknat. Akhirnya surat Al-Lahab ini dijadikan wiridan. Jadi dia selalu membaca Al-Lahab dengan niat memaki-maki Abu Lahab biar Abu Lahab lebih celaka. Nah, cara membacanya unik dia sambil pegang batu. Oh niatnya gitu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap tabat itu batunya dipukulkan ke tanah. Dok! Niatnya mukul kepalanya Abu Lahab. Ya da Abi Lahabi wa tab. Dok! Gitu. Saking gregetannya, dibaca sebanyak-banyaknya setiap hari. Jadi setiap hari dia wiridannya gitu. Tabadok, ya tabadok, tabadok, dok. Niat ngeprui kepalanya Abu Lahab. Suatu saat ketahuan sama Rasulullah. Dan Rasulullah langsung heran. Ma hadzal rajul. Bahasa Arab itu kalau pakai ma itu ada unsur heran. Nek bahasa sekarang gini, apa-apaan ini orang? Wiridan bukan la ilaha illallah. Bukan subhanallah, bukan astagfirullah, bukan la haula wala quwata illa billah. Lah kok wiridan kok tobat tabat. Ini toriko apa ini orang? Langsung ditegur sama Rasulullah. Bro. Ya cara sekarang bro. Bro. Sampean ini loh. Wiridan bukan la ilaha illallah, bukan astagfirullah, bukannya subhanallah. Kok malah tabat. Apa-apaan?
Dia mengatakan, saya itu gregeten sama Abu Lahab. Karena Abu Lahab selalu memusuhimu ya Rasulullah. Makanya aku ikut baca Al-Lahab ini biar Abu Lahab makin celaka. Terus Nabi berkata, Mas, atadri man huwa? Sampean tahu enggak Abu Lahab itu siapa? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Demi Allah saya enggak tahu ya Rasulullah dia siapa. Terus Nabi mengatakan, huwa ammi. Abu Lahab itu pamanku. Lah kok kamu berani memaki-maki? Kamu apa aku? Boleh kamu baca surah Al-Lahab, tapi kamu nggak usah ikut maki-maki pamanku. Itu urusannya pamanku sama Allah. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Understand? Ya Allah. Rasulullah lo sampai segitunya dalam menjaga persaudaraan. Salah satu putrinya Abu Lahab, namanya Zainab, aslamat wa hajarat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Setelah turun surat Al-Lahab ini, putrinya Abu Lahab yang namanya Zainab jadi bahan bulian, Pak. Dicemooh, Pak. Pokoknya selalu dihina, diejek, dicemooh. Di mana-mana. Belanja di pasar, nawar barang kok kemurahan. Ini harganya berapa Bu? 500.000. Gimana kalau 300.000? Langsung. Tabat yada Abi Lahab. Gitu. Lewat di depan jualannya orang. Mbak Zainab, enggak belanja? Enggak. Tabat yada Abi Lahab. Gitu. Di toko gitu. Beli gula terus ada duit kembaliannya. Ini loh duit kembaliannya, tabat. Akhirnya ya Allah Zainab ini sedih, nelongso. Mau marah itu ayat Quran, mau nggak marah, bapak ditabat-tabat. Ini gimana pun namanya bapak. Sedih dia. Mau marah kok ayat Quran, mau nggak marah kok bapak kena tabat. Coba. Akhirnya dia mengadu kepada saudara sepupunya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab bilang gini, ya Rasulullah, ma balu aulad, ma balu abna'il kuffari ghairi, ma balu auladil kuffar ghairi, ma balu auladil kuffar ghairi. Bagaimana dengan anak-anaknya orang kafir selain saya? Yang bapaknya kafir, ibunya kafir kan bukan cuma saya. Banyak toh sahabat-sahabat itu yang bapaknya kafir, ibunya kafir. Tapi kenapa yang ditobat-tabat kok cuman aku? Terus kata Nabi gimana? Udah Zainab, nanti sholat duhur, kamu usahakan berada di saf depan. Setelah jamaah sholat duhur, tak selesaikan. Nggih. Ringkes cerita jamaah sholat duhur, Zainab berada di saf depan biar kelihatan Rasulullah. Kemudian Zainab pakai pakaian yang agak mencolok. Selesai sholat duhur berjamaah, zikir, doa, kemudian ta'ali ya Zainab, kesini kamu Zainab. Dipanggillah Zainab oleh Rasulullah, berdiri bersama di hadapan seluruh sahabat. Kemudian Nabi menyatakan, hadhihi bintu ami. Perempuan ini adalah putrinya pamanku. Rasulullah enggak mengatakan hadhihi Zainab bintu Abi Lahab. Enggak. Tapi Rasulullah mengatakan hadhihi bintu ami. Perempuan ini adalah putrinya pamanku. Ini saudara sepupuku. Fala yaqulanna ahadun ilaiha illa khairan. Mulai saat ini jangan sampai ada seorang pun di antara kalian yang berkata kepadanya kecuali dengan perkataan yang baik. Bapak Ibu, mulai saat itu surat Tabati menjadi surat yang paling gak laku di Madinah. Rapayu. Rasulullah menjaga persaudaraan seperti itu luar biasa. Makanya gini, Islam itu bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Halo? Halo?
Islam itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sebagus apapun hubunganmu dengan Allah, kalau hubungan dengan sesama jelek, nolak ibadahnya. Walaupun sholatmu hebat, usolli, usolli. Takbir sendakep sampai melungker, Allahu Akbar. Sampai terakhir gobek-gobek Assalamualaikum, turun dari masjid nyuri sandal. Ada itu orangnya sekarang duduk tertolak, zikirmu top, muter tasbih la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Punya hutang nggak nyaur? Ada apa ada? Ada. Orangnya di samping panggung. Sebagus apapun hubungan sama Allah, tapi maaf kalau dengan sesama jelek, gua ibadahnya. Halo? Maaf, ibadah haji itu baik apa baik? Baik apa baik? Wih, itu ritual itu. Baik banget. Tapi saya sering sampaikan, kalau ada orang pergi haji, ibadah haji, tapi pakai biaya, duit, dari hasil muamalah yang dolim kepada orang lain, ya ditolak. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Dia berhaji kok pakai duit haram, hasil judi online, duit renten nganake iki lho. Maaf, ketika dia bertalbiyah, walaupun dia sambil nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah menjawab, enggak labbaikan, enggak paten. Ngapain labbaik? Duit apa kamu pakai? Maka maaf, ada orang haji pakai duit haram. Awalnya lancar, tapi akhirnya ketika lempar jumroh terjadi kendala. Ya Allah, kerikil yang dilemparkan itu selalu kembali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak, kerikil kembali. Diambil lagi, dilempar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak, selalu kembali kerikil itu. Tidak mau masuk ke sumurannya. Dia penasaran, kemudian kerikil diambil. Dilihat ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lewong sama-sama setan kok lempar-lemparan gitu. Kan orang jumroh itu kan ngelempar setan itu. Ternyata makanya kok balik terus kerikilnya. Ternyata lempar-lemparan sama temennya. Ya Allah ya Karim. Iya ya. Tanggung ini udah jam 12:30 lewat. Maaf banget. Seingat saya undangan yang saya terima itu tanggal 26. Seingat saya. Kalau udah lewat pukul 00 berarti udah masuk tanggal 27. Berarti ini bukan lembur. Ini saya ceramah sudah 2 hari. Tanggal 26 dan tanggal 27. Nggih, mohon maaf nggih. Wis mudah-mudahan masjid ini makin makmur mudah-mudahan. Saya mulai awal tadi takjub dan kagum kepada jamaah yang luar biasa. Padahal mendatangi acara semacam ini tidak wajib, tapi jamaahnya sampai melober ke luar-luar. Ya Allah, apalagi kalau mendatangi acara yang lebih wajib, pasti lebih semangat. Betul? Contoh mendatangi jamaah sholat subuh. Yang tidak muat nggih masjid ini nggih. Oh, yang tidak wajib kayak gini semangatnya, apalagi yang wajib pasti lebih semangat nggih. Kalau subuh sini banyak orangnya apa banyak tiangnya? Ya Allah. Makanya pernah ada muadzin itu jengkel Bapak Ibu. Setiap azan masyarakat nggak ada yang mau datang ke masjid. Subuh diadzani nggak ada orang. Sampai ditambah pujian itu sholawatan lama banget. Dzikir ditambahin Subhana Allah Allahil Azim. Gak ada orang datang. Ya Allah. Hampir setengah jam dia dari kamar mandi dengar ada krecek seneng. Alhamdulillah dapat orang ini. Begitu dilihat ternyata nggak mau sholat jamaah, cuma numpang kencing tok.
Ya Allah, duhur diadzani nggak ada yang datang, asar diadzani nggak ada yang datang, maghrib diadzani juga sepi, isya diadzani juga sepi. Akhirnya si muadzin tukang adzan ini jengkel. Jam 9 pagi adzan sekenceng-kencengnya, speaker dikencengin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada adzan jam 9 pagi, masyarakat sekampung keluar semua bawa pentungan. Orang gila iki wong edian iki, wong Yahmene kok adzan geruduk-geruduk bawa pentungan semua ke masjid. Marah-marah ini yang adzan dimarahi. Kamu tuh gila kamu ya. Adzan apa kamu? Jam segini kok adzan? Katanya si muadzin, yang gila ini saya apa sampean semua? Subuh, waktu subuh tak panggil nggak ada yang datang. Waktunya zuhur tak panggil nggak ada yang datang. Waktunya asar, maghrib, isya tak panggil nggak ada yang datang. Ini jam 9 pagi nggak waktunya kok datang semua. Sing gila siapa? Akhirnya orang-orang balik semua. Ya udah, podo gila nih. Nah, jodohnya kita itu sholatnya harus jamaah gitu loh maksud saya. Orang model kayak kita mau sholat sendirian, wah susah diterima. Soalnya potongan model gini tuh insya Allah sholatnya 99,9% ngelamun. Betul? Nah, termasuk yang ceramah. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Nah kalau enggak khusyuk ya enggak diterima sama Allah. Padahal ingat mulai pertama sholat sampai terakhir sholat tadi, jenengan sholat betul-betul bisa khusyuk, ingat terus ke Allah, udah berapa kali? Ya enggak belas. Nah kalau jamaah insya Allah dijamin khusyuk. Nah mudah-mudahan kapan-kapan bisa disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu para jamaah, ini udah over ini. Saya ngajinya udah sampai jam 12:30 dini hari. Maaf banget kalau mungkin panjenengan nunggunya terlalu lama. Kalau saya sih nggak apa-apa. Beliau kasihan Pak Jenderal. Beliau banyak agenda. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Habib udah mahalul qiyam Habib? Hah? Loh, malah ini belum mahalul qiyam pula. Bapak Ibu para jamaah, mohon jangan bubar dulu, kita mahalul qiyam kemudian nanti doa bersama-sama. Saya dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan dan kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek